Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang kedua kalinya, sholawat beriring salam kita doakan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada hari ini. Baik, perkenalkan, sebelumnya saya Anggun Saputra dari kelas KPI 2A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takhrij hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian takhrij hadis. Takhrij menurut lughat berasal dari kata yang berarti tampak atau jelas. Takhrij secara bahasa berarti juga berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu persoalan. Namun secara mutlak ia diartikan oleh para ahli bahasa dengan mengganti atau mengeluarkan, melatih, dan membiasakan. Sedangkan takhrij menurut istilah adalah penunjukan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan matanya sesuai keperluan. Para muhaddisin mengartikan takhrij hadis sebagai berikut. 1. Mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh. 2. Ulama mengemukakan berbagai hadis yang telah ditemukan oleh para guru hadis atau berbagai kitab lainnya yang sesungguhnya dikemukakan berdasarkan riwayat sendiri atau para gurunya, siapa periwayatnya, dan para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan. 3. Yaitu mengeluarkan hadis di dalam kitab dan meriwayatkannya. Aleski mengatakan dalam kitab Fathul Muhdis sebagai berikut: takhrij adalah seorang muhaddis yang mengeluarkan hadis-hadis dari dalam Ijza, Al-Mahsikat atau kitab-kitab lainnya. Kemudian hadis tersebut disusun gurunya atau teman-teman dan sebagainya, dan dibicarakan kemudian disandarkan kepada pengarang atau penyusun kitab itu. Dari uraian definisi di atas, takhrij dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para rawinya yang ada dalam sanad hadis itu. 2. Mengemukakan asal usul hadis sambil dijelaskan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang dirangkai sanadnya berdasarkan riwayat yang telah diterimanya sendiri atau berdasarkan riwayat yang telah diterimanya sendiri dan sanad gurunya dan yang lainnya. 3. Mengemukakan hadis berdasarkan sumber pengambilannya dari kitab-kitab yang ada di dalamnya, dijelaskan metode periwayatannya dan sanad-sanad hadisnya. Metode takhrij hadis.
Yang pertama, metode takhrij menurut lafaz pertama. Metode takhrij hadis menurut lafaz pertama yaitu suatu metode yang berdasarkan pada lafaz pertama matan hadis sesuai dengan urutan huruf jaiyah dan alfabet, sehingga metode ini memudahkan pencarian hadis yang dimaksud. Adapun kitab yang menggunakan metode ini diantaranya kitab Al-Fahmi As-Sakhir yang disusun oleh Jalaluddin Abu Fadli. Dalam hal ini hadis-hadis disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyah, sehingga pencarian hadis yang dimaksud sangat mudah. Juga di dalamnya dimuat petunjuk para muharis hadis yang disangkakan dan pernyataan kualitas hadis yang bersangkutan. Yang kedua, metode takhrij menurut lafaz yang terdapat dalam hadis. Metode takhrij hadis menurut lafaz yang terdapat dalam hadis yaitu suatu metode yang berlandaskan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya, sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Kitab yang berdasarkan metode ini diantaranya adalah kitab Al-Mujammal yang disusun oleh A.J. Wensik dan kawan-kawan, yang kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Baqir. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.